Saudara dan saudari dalam Yesus Kristus, pada hari ini Jumaat pertama dalam bulan 7, bulan Julai. Setiap kali bila kita datang ke Misa Kudus khas untuk orang sakit, tapi pada malam ini kita merayakan Pesta Santo Thomas dan juga kita berdoa untuk intensi khas untuk orang sakit. Sebab pada malam ini mereka tidak dapat hadir di sini. Tapi kamu dengan saya, kita hadir. Kita dapat berdoa, kita dapat membantu saudara-saudari kita yang sakit, yang berada di hospital dan juga di rumah pada saat ini. Untuk malam ini, tema kita adalah iman dan kepercayaan akan menyembuhkan kita. Iman dan kepercayaan, ini dua berbeza. Kalau kita mempunyai iman dan kepercayaan yang teguh dalam nama Yesus dan juga sabda Allah, sabda Tuhan, kita dapat disembuhkan. Itu tema untuk malam ini. Kalau kita ikut Injil pada malam ini, Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas. Itu satu cerita di mana kita akan belajar banyak sekali tentang kepercayaan dan iman. Yesus berkata kepada Thomas, "Luhurkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku." Saudara dan saudari, dalam kehidupan kita tidak akan percaya kalau kita tidak melihat. Kita tidak akan percaya. Tuhan Yesus dia berkata, "Datanglah kepadaku dan minta saja." Banyak kali kita datang, banyak kali kita minta, tapi kita sama saja. Orang sakit, mereka masih sakit saja. Bila kita ragu-ragu, walaupun Yesus dia suruh kita untuk luhurkan jari kita, kita tidak akan percaya. Betulkah ini dia punya? Ada satu soalan lagi, question mark lagi. Sebab itu dia bagi tahu Thomas, sebelum kamu putus asa, sebelum kamu putus kepercayaan dalam namaku, saya bagi kamu ini bukti supaya kamu tidak akan ragu-ragu lagi. So sekali lagi dia berkata, luhurkan tanganmu dan masukkannya ke dalam rusukku. Saudara dan saudari, 2 kali Tuhan bagi dengan Thomas apa yang dia mau melihat. Dia tunjuk dengan Thomas. Thomas dia seorang rasul, dia ikut Yesus di mana saja Yesus pergi, dia ikut Yesus, dia makan bersama Yesus, dia minum bersama Yesus. Dia telah melihat banyak mukjizat-mukjizat yang telah dibuat oleh Tuhan di depan mata Thomas. Tapi bila Yesus berkata, beritahu murid-muridnya sebelum dia meninggal, saya akan bangkit lagi pada hari ketiga. Mungkin Thomas, dia memang fikir, ini orang je cakap-cakap saja. Ini orang memang cakap saja. Mana ada orang bangkit dari antara orang mati? Tidak ada. Yesus saja. Tapi pada hari ini dia bagi satu kebuktian, proof. If you want to believe me, I'll give you the proof, so that you will never lose hope again or faith again in me. My dear brothers and sisters, like Thomas, in our life, we ask many proofs from God. Especially when we are sick, we betul-betul panggil Tuhan. Why? We only ask why. The question, very big question, why? Sometimes we don't have answers for this why.
When we ask why, which means I don't believe in that person, in that God whom I have been asking to help me. I don't believe. Saya tidak percaya bila saya tanya ini soalan. Bolehkah kita hidup tanpa ini soalan, tanpa tanya soalan dengan Tuhan? Tidak boleh. Kita perlu tanya, kita perlu minta, sebab Dia Bapa kita. Dia memang faham. Dia mempunyai kemurahan hati untuk memberi kepada kita apa yang kita minta. So itulah yang terjadi dalam kehidupan Thomas. Ikut cerita Thomas, ada satu perkara yang kita mesti ingat. Jangan ragu-ragu lagi, tetapi percayalah. Jangan ragu-ragu lagi, tapi percayalah, percaya. Itu kita perlu buat pada hari ini. Bila kita ingat, saudara-saudari kita yang sedang sakit, betul-betul, kalau ini sakit 50% tidak ada masalah. Tapi kalau dia sakit 70%, baru dia panggil Tuhan. Bila dia sakit 100%, tidak ada hope, baru dia percaya dalam Tuhan. Dia bawa padri, dia bawa katekis, dia bawa ketua sembahyang untuk sembahyang untuk dia punya orang. Sebab ini orang tidak mau dia punya orang mati sebelum kena di-bless, diberkati. Itu banyak. Saya sendiri ada banyak pengalaman. Saya tanya mereka satu soalan saja. Kenapa anti, kenapa angkul tunggu sampai sekarang? Kenapa kamu tidak tolong kamu punya orang tua untuk mengenali Tuhan sebelum dia meninggal? Kenapa kamu mesti tunggu sampai sekarang? You don't do any justice to this old man or this old woman who is going to die. Because kamu tidak tolong, tidak membantu dia untuk menerima sakramen-sakramen gereja. Dia orang RC, Roman Catholic. Dari dulu, apa guna? Kita tidak tolong dia. Mereka bagi satu jawapan saja. Senang, lupa Father. Bolehkah panggil Father? Kalau kita ikut gereja-gereja sini, setiap chapel, setiap gereja yang ada di sini, ada telefon nomor priest, padri, emergency, sick call. Ini bukan tanggung jawab padri, tanggung jawab semua kita. Sebab itu, pada hari ini, Tuhan Yesus, dia menunjukkan satu contoh dari kehidupan Thomas adalah kita mesti panggil, kita mesti mengakui, ya Tuhanku, ya Allahku. From the part of Thomas, bagus, is very true. He confessed, my Lord and my God, from his part. But Jesus is not satisfied. Jesus is not satisfied. Why? He says, Thomas, oleh sebab kamu telah melihatku, maka kamu percaya. Diberkatilah orang yang percaya walaupun tidak melihatku. Jesus has a point. Right? Jesus, he has a point. Most of us, human beings, orang manusia, mereka memang tidak percaya kalau tidak ada kebuktian. If there is no proof, no belief. I don't believe. Very simple. Unless I saw my IC, tidak ada orang membenarkan saya untuk masuk ke mana-mana. Tapi untuk datang ke gereja, untuk masuk, untuk menerima sakramen-sakramen, untuk mendengar firman Tuhan, untuk ikut Yesus, tidak ada IC. Tapi kita ada iman dan kepercayaan. Kalau kita percaya, kalau kita ada iman yang teguh dalam Kristus, cukup. Ini jadi IC. So sebab itu saudara dan saudari, bila kita panggil Tuhan, bila kita confess, bila kita mengakui,
Ya Tuhanku, ya Allahku. Puji Tuhan, Tuhan dia memang gembira. Tapi ada satu lagi, saya percaya sebab saya terima sesuatu. Kalau saya tidak terima sesuatu, macam mana iman saya? Masih percaya kalau tidak? Saya jumpa ramai orang, mereka kata, saya pergi sembahyang, tapi Tuhan dia tidak bagi saya apa yang saya minta dalam doa. So, conclusion, tidak ada Tuhan di dalam gereja sini. So, dia pergi cari tempat lain untuk jumpa Tuhan. Saya jumpa ramai orang. Tapi ini orang dari dulu RC. Kenapa mereka putus asa dalam gereja RC? Siapa punya salah ini? Kita punya ataupun mereka punya? Mereka punya salah, bukan kita punya, bukan gereja punya salah. There is a problem, there is a doubt in their faith. That's why they leave the church and they go elsewhere. No problem. But one day, they come back. One day they come back. After 20 years, after 30 years, after 40 years, they come back. When they are very old, they cannot understand, they cannot sense, they cannot smell, they cannot hear. Baru mereka akan kembali kepada gereja. So sebab itu saudara dan saudari, jangan berhenti beriman, tetapi tetaplah percaya. Jangan berhenti beriman, tetapi tetaplah percaya. Ini setiap hari kita mesti ingat kata-kata itu. Saya sakit pada hari ini. Ada padri datang, dia bagi saya tubuh Kristus. Dia menggurapi saya dengan minyak kudus, minyak untuk orang sakit. Lepas itu dia balik. Esok saya sakit lagi. The other day saya sakit lagi. Saya cakap, saudara dan saudari, ini bukan masalah dengan padri. Dia buat, dia punya servis. Dia datang untuk melayanimu, dia buat sebagai seorang padri. Tapi kalau kamu mau disembuhkan, it is depend on your faith. It is depend on dengan iman kamu sendiri. Sekarang ramai orang tanya, WhatsApp dan Facebook, mereka hantar message, Father sembayang. Saya punya anak, saya punya suami, saya punya uncle, auntie, dato, nenek masuk ward ICU. Sembayang. Saya cakap, saya sembayang. Saya tukar saya punya perkataan. Dulu saya cakap, saya akan sembayang. Tapi sekarang saya tukar, saya cakap, saya sembayang. I am praying. Which means, I'm not saying I will pray, but I say, I am praying. If I say I will pray, which means it can be tomorrow, it can be next week. But if I say I am praying, which means it forces me, it helps me to pray. Then I tell them, kamu juga jangan lupa sembahyang. Setiap hari kamu mesti sembahyang juga, baru ada guna. It is not enough you ask a priest to bless you. It is not enough you ask a priest to pray. But you also have to pray from your part. If you look at the gospel, Jesus gave many examples. Whenever people came to him, Jesus said, imanmu telah menyembuhkan kamu. Imanmu. Dalam banyak stories Jesus told. So today, daripada kematian dan keputusasaan kepada kebahagiaan dan kemenangan. This one every sick person has to remember today. Dari kesakitan, kesusahan, kecabaran, penyakit, ini semua adalah kematian. Jesus dia sudah mati untuk semua ini. Dia sudah mati untuk memberi kepada kita kebahagiaan dan kemenangan di atas ini kematian dan penyakit dan gangguan dan semua. Itu berita baik
kepada semua kita pada malam ini dan juga kepada semua orang sakit. Jesus dia sudah ambil. Tapi kalau kita masih sakit, maksud kepercayaan saya, iman saya tidak kuat. Tidak kuat. Sebab itu saudara dan saudari, bila kita sakit ataupun saudara-saudari kita sakit, kita mesti tengok Jesus. Besar mereka punya kesakitan daripada ini kematian Yesus di atas kayu salib. Sebab itu saudara dan saudari, kita mesti melihat Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Pada hari ketiga, dia bangkit untuk memberi kepada kita kehidupan baru. Itu kita mesti tunggu ataupun minta dari Tuhan. Saint Thomas juga telah dipanggil dengan nama Thomas yang meragui. Doubting Thomas. It's nice to call Doubting Thomas. Namun, walaupun dia ragu-ragu, dia tetap percaya. Dia merupakan sesuatu pernyataan yang tersurat. Maksudnya yaitu, ya Tuhanku dan ya Allahku. Walaupun dia ragu-ragu, tapi dia percaya juga. Itu kehidupan kita pada hari ini, pada malam ini. Kehidupan. Kadang-kadang kita tidak percaya, tapi kadang-kadang kita percaya. Kadang-kadang orang hilang dari gereja, tapi selepas 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, mereka kembali lagi. There should be a balance. But kita punya doubting must be lower than kita punya belief. So many people they joke with Saint Thomas. If people they don't believe, we call them Thomas, Saint Thomas. Jangan hidup macam Saint Thomas lah. Cakap kadang-kadang betul apa ini yang betul. Kita panggil orang Saint Thomas sebab tidak percaya. Begitu juga dengan kita sebagai seorang Kristian, kita haruslah mempunyai iman dan kepercayaan yang teguh dalam Kristus setiap kali kita berdoa untuk orang yang sakit. Bukan satu kali, tapi setiap kali. Kalau kita mau tengok kita punya saudara-saudari untuk disembuhkan oleh Tuhan, kita mesti mempunyai iman dan kepercayaan yang teguh dalam Kristus. Ini adalah asas untuk mempunyai ataupun untuk menerima penyembuhan dari Kristus. Pada minggu ini, dalam minggu ini, ada 3 santo. Santo Paulus, Santo Petrus dan hari ini Santo Thomas. Ini 3 orang memang paling penting untuk iman dan kepercayaan. Kalau kita melihat dalam kehidupan Santo Paulus, dia ada perubahan. Dan kalau kita tengok dalam kehidupan Petrus, dia ada pengakuan. So saya simpan sini, perubahan dan pengakuan membawa kita kepada penyembuhan. Perubahan dan pengakuan membawa kita kepada penyembuhan. If I am bad, I need to change. To be good is already healing. If I say, I want to change now, when I tell myself, I want to change now, from that time, Jesus and the Holy Spirit will help this person to change. The thinking, the thought that comes to our heart and our mind, from that time, God and Holy Spirit and Jesus will help us to change, to bring that change. But if I say, I don't want to change, no one can help. Saya tidak mau ubah. Kalau kita tengok dalam kehidupan Paulus, sebelum dia ada ubah, dia seorang askari Roma. Dia memang kuat, dia ada kuasa, dia dapat buat apa-apa. Dia ambil kebenaran, dia pergi buat apa-apa dia mau. Tapi selepas dia berubah, dia menjadi seorang pelayan, seorang rasul.
So kalau kita ikut Matius bab 21 ayat 22, Yesus berkata, apa sahaja yang kamu minta dalam doa, dengan iman akan kamu terima. Anything that we ask with faith or in faith, in Jesus' name, we'll receive it. Oleh itu, iman datang daripada mendengar perkabaran itu, dan perkabaran itu didengar melalui sabda Kristus. We cannot see faith, we cannot see belief. If I tell you something about Jesus, you will hear from me, and then you start believe. Starting from Rasul-Rasul sampai sekarang, kita mendengar ajaran Yesus, kita ikut Alkitab, kita ikut misa, kita ikut sakramen-sakramen. Inilah yang membawa kita kepada Tuhan. Itu iman. Kita tidak melihat Yesus, tapi dalam setiap aktiviti yang kita ada dalam gereja kita, mula dari misa kudus, kita menjumpai Yesus. Kita melihat wajah Kristus, kita melihat darah Kristus, kita menerima, kita merasa semua dalam misa kudus. Sebab itu, oleh itu iman datang daripada mendengar perkabaran itu, dan perkabaran itu didengar melalui sabda Kristus. Iman adalah kepastian akan perkara-perkara yang diharapkan, keyakinan akan perkara-perkara yang tidak dilihat. When we are studying, our priest used to say, you can buy anything in this world. You can buy a car, you can buy a house, but you cannot buy faith. You cannot go to one of the shops here, kedai. Ada kamu jual iman kah? Dia memang tengok kamu dari atas pergi bawah. Ada kamu jual iman kah? Tapi kalau kamu ada tanya dia, ada kolom kicap? Dia cakap ada. Terus tanya dia, ada iman? Apa ini iman? Tidak ada. Kita tidak akan jumpa ini iman di kedai-kedai. Tapi kita jumpa ini iman dalam ajaran Kristus. Ini sabda Kristus, sabda Tuhan. Yesus menyembuhkan anak pegawai kerajaan, Jairus' daughter. I give one example. Who didn't know anything about Jesus, but he only hear about Jesus, and he comes straight away to ask Jesus to come and save his daughter. So when Jesus came, he didn't see how tall he is, how strong he is, what is his power, how much he has. He didn't see. He said, go, your daughter will live. Right? Go, your daughter will live. My dear brothers and sisters, all the 76 people who send their names to pray, to ask for prayers in this Holy Mass, this is what we are going to say tonight. Kita beritahu mereka yang telah hantar nama mereka, 76 orang yang ada di sini, di atas altar sini. Kita beritahu mereka, Tuhan akan sembuhkan penyakit kamu, menyembuhkan penyakit kamu. Jairus, dia datang, dia pegawai kerajaan, tapi dia tidak malu. Siapa ini Yesus? Dia tidak tanya apa-apa. Bila dia mendengar kedatangan Yesus ke Galilea melalui Yudea, dia pergi. Dia suruh Yesus, datanglah ke Kapernaum. Sebab untuk menyelamatkan anakku, dia hampir maut, dia hampir memati. Yesus, dia terus cakap, because dia tengok dalam hati, dia percaya, this man can do wonders, this man can do anything. That's why he believed.
That's why I always say God doesn't want anything except our heart. We Christians, dari dulu kita Christian, we should have a strong faith than Cyrus, this man. So Jesus came, dia cakap, pergilah, anakmu akan sembuh. Dan Yesus datang, tengok dia sudah bangkit, dia sudah duduk. Saudara dan saudari, bila kita sembahyang, our prayers will never be wasted. Our time will never be wasted. We sit in the church 1 hour, but as Jesus said, 1 day is equal to 1,000 years. Even 10,000 years. Oh my God, it's too much. If you pray 1 hour sincerely, our prayers will be heard. Sincerely with our heart. Kita mesti sembahyang dengan hati kita, dengan kejujuran, with honesty. Kita punya saudara-saudara sekarang, mereka sakit dengan banyak penyakit yang lemah, penyakit saraf, penyakit jantung, dan penyakit gangguan otak, penyakit AIDS, penyakit kanser, penyakit hypochondria, penyakit keletihan, penyakit anoreksia, penyakit leukemia, penyakit artritis, penyakit tumor, penyakit pertumbuhan yang tidak normal, penyakit kencing manis, dan sebagainya. Saudara dan saudari, macam mana kita boleh membantu saudara-saudari kita yang sakit? Kalau ini bukan MCO, PKP, kalau tidak ada SOP, kita punya gereja memang ada ramai orang. Semua orang-orang sakit. Tapi pada malam ini, kita bagi tahu mereka dari sini. Kita send message dengan mereka. Pada malam ini, ada saya sembahyang untuk kamu. Sesiapa saja yang kamu kenal, beritahu mereka. Pada malam ini, saya ada minta Tuhan untuk menyembuhkan penyakit kamu. Bukan hanya padri, tapi saya sendiri minta dari Tuhan pada malam ini. Sebab kamu tidak dapat datang gereja, tapi saya ada pergi sana tadi. Saya ada jumpa Yesus, saya ada bagi tahu dia, saya ada bincang dengan dia, saya ada suruh dia untuk mengampuni semua dosa-dosa kamu, untuk memberi kepada kamu penyembuhan. This is what we can do as a Christian today to our brothers and sisters. So, iman dan kepercayaan akan menyembuhkan kita. So, saudara dan saudari, kita sekali lagi memperingati Santo Thomas, kata-katanya dengan Jesus, ya Tuhanku dan ya Allahku. Supaya saya tidak akan ragu-ragu lagi, tapi saya tetap percaya dalam namamu sahaja. Sebelum kita pergi ke liturgi Eukaristia, semua berdiri. With faith in the risen Christ, whose wounds are the signs of his victory, let us bring our intentions to the Father of mercies. For all who have not seen, yet believe, let us pray to the Lord. Lord, graciously hear us. For men and women tormented by doubt, let us pray to the Lord. Lord, graciously hear us. For the growth of the church in Asia, let us pray to the Lord. Lord, graciously hear us. For the spread of adoration of the Eucharist, let us pray to the Lord. Lord, graciously hear us. For trust in the redeeming blood of Christ,
Let us pray to the Lord. Lord, graciously hear us. Father, as we make our intercessions, deepen our faith, that like St. Thomas, we may love and adore your Son, who lives and reigns forever and ever. Amen. So, biarkan berdiri ya. Sekarang kita ada doa penyembuhan. Sesiapa yang ikut online mass disiarang langsung sekarang, sesiapa yang telah hantar nama, kalau kamu dapat berlutut, kalau tidak dapat berdiri, dan kita buka dua tangan, dan kita tutup mata, dan kita minta Tuhan untuk menyembuhkan penyakit kita dengan kuasa iman dan kuasa kepercayaan kita dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau telah datang ke dunia untuk menyembuhkan kelemahan dan menanggung penderitaan kami. Engkau telah pergi menyembuhkan orang yang sakit, dan Engkau telah membawa ketenteraman kepada mereka yang kesakitan. Dengan perintah-Mu, Engkau menyembuhkan ibu mertua Petrus daripada demamnya. Engkau berkata kepada penyakit itu dan mengutuknya atas perbuatannya dan memerintahkannya untuk meninggalkan tubuh wanita itu. Pada masa yang sama, Tuhan, Engkau telah memanggil rasul-rasul-Mu untuk mencontohi Engkau. Engkau telah memberikan kami kuasa dan mengatasi segala kuasa kejahatan dan mengutus kami untuk menjadi rasul kepada bangsa-bangsa. Dalam tradisi penyembuhan, dalam gereja dan melalui ketaatanku terhadap firman-Mu, kami meminta Engkau untuk menyembuhkan saudara-saudari kami yang sakit pada hari ini. Di dalam nama Yesus, di bawah kuasa Tuhan Allah yang Maha Kuasa, aku memerintahkan segala jenis penyakit yang datang dari kuasa kejahatan untuk meninggalkan tubuhmu dan ke bawah tapak kaki Tuhan Yesus Kristus. Menggaruhmu telah berakhir. Aku menyembuhkan segala kesakitan dalam nama Yesus, dan aku memerintahkan ia untuk meninggalkan tubuhmu saat ini. Aku menyembuhkan roh yang lemah, penyakit saraf, penyakit jantung, gangguan otak, penyakit AIDS, penyakit kanser, hipochondria, keletihan, anoreksia, leukemia, artritis, tumor, pertumbuhan yang tidak normal, kencing manis, dan segala jenis penyakit untuk meninggalkan tubuhmu pada saat ini di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, aku bersyukur atas karunia penyembuhan-Mu, penyembuhan Engkau. Aku meminta Engkau untuk menghantar malaikat penyembuh, perubatan dan pembadahan untuk memperbaiki dan memulihkan segala kerosakan yang telah dilakukan pada tubuh mereka dan kehadiran dosa, penyakit dan kelemahan yang datang dari kejahatan. Aku meminta agar Engkau menghantar Roh Kudus-Mu dan memenuhi mereka dengan cinta kasih, cahaya, damai, dan kepada anak-Mu, datanglah Roh Kudus dan jadikanlah mereka anak-anak Allah seperti yang Engkau hendaki. Amin.